Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitri Anggriani dari kelas akuntansi 6C NPM 4320 600 170. Saya akan memenuhi tugas etika profesi dan saya akan menjelaskan tentang kasus PT Telkom terjepit di antara akuntan. Kasus PT Telkom terkait GCG. Yang pertama, ditolaknya Form 20F yang disampaikan oleh PT Telkom terhadap Security and Exchange Commission atau SEC dikarenakan A. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 belum memperoleh kendali mutu quality control atau QC dari Grant Thornton LLP selaku US affiliate dari kantor akuntan publik atau KAP Edi Pianto, yang dimana PT Telkom telah melanggar prinsip GCG terkait akuntabilitas. B. PT Telkom tidak memperoleh izin dari PricewaterhouseCoopers atau PwC sebagai auditor PT Telkomsel anak perusahaannya untuk melakukan laporan keuangan hasil audit mereka di Form 20F. C. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F tidak disertai dengan laporan audit laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KAP Edi Pianto, yang dimana PT Telkom telah melanggar prinsip GCG terkait transparansi. 2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM Herwadayatmo mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara kegiatan KAP Edi Pianto. Penghentian ini disebabkan KAP Edi Pianto dianggap telah melanggar prinsip etika profesi akuntan menurut IAI, yaitu tidak kompeten dan kehati-hatian profesional. Kerjasama operasional setengah hati usulan Ventura bersama ini menyakitkan bagi karyawan PT Telkom. Kerjasama operasi setengah hati. 3. Usulan Ventura bersama ini menyakitkan bagi karyawan PT Telkom yang membayangkan perusahaan tempat mereka bekerja selama bertahun-tahun dipecah dan diserahkan kepada pihak lain. Usulan ini lalu ditolak oleh manajemen PT Telkom sebagai kompromi lahiran untuk penyelenggaraan telekomunikasi bersama dengan pola KSO yang tertuang dalam surat keputusan Menparpostal nomor 13/1994. Mengacu pada kasus di atas, PT Telkom telah melanggar prinsip GCG tentang responsibility. 4. Sistem KSO yang mulai dilaksanakan tahun 1996 ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Target pembangunan yang dijadwalkan dalam 3 tahun hanya dicapai oleh PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional Jawa Tengah. Mengacu pada kasus di atas, PT Telkom telah melanggar prinsip GCG tentang responsibility. 5. Mereka tidak dapat mengembalikan uang yang telah mereka terima akibat perubahan nilai mata uang yang sangat drastis yang tidak didukung oleh peningkatan pendapatan. Mengacu pada kasus di atas, PT Telkom telah melanggar prinsip GCG tentang responsibility. 6. Dengan tidak diambilnya kesempatan tersebut, pemerintah berupaya untuk mempertahankan kelanjutan KSO dengan mengusulkan pembuatan nota kesepahaman yang memberi kemudahan kepada para mitra dalam membentuk penurunan target pembangunan, peningkatan bagi mitra pada DTR dari 70% menjadi 90%, dan pembebasan biaya fasilitas Telkom dan KSO terus menimbulkan permasalahan bagi Telkom yang mengurus waktu, perhatian, dan biaya untuk menyelesaikan. Mengacu pada kasus di atas, PT Telkom telah melanggar prinsip GCG tentang fairness dengan responsibility. Latar belakang kasus 1. 29 April 2003, Badan Pengawas Pasar Modal menyampaikan surat ke PT Telkom sehubungan dengan Form 20F yang disampaikan tanggal 17 April 2003, di mana SEC tidak bisa menerima surat
itu dengan alasan pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 belum memperoleh kendali mutu atau QC dari Grant Thornton LLP selaku US affiliate dari KAP Edipianto. 2. PT Telkom tidak memperoleh izin dari PwC sebagai auditor PT Telkomsel anak perusahaannya PT Telkom untuk melampirkan laporan hasil audit mereka di Form 20F. 3. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KAP EP. Dan selanjutnya SEC meminta PT Telkom untuk mengaudit ulang atas laporan keuangan dan menyampaikan kembali Form 20F paling lambat 30 Juni 2003. 12 Juni 2003 perdagangan saham Telkom sempat dihentikan selama beberapa jam oleh otoritas bursa di NYSE. Hal ini menimbulkan kepanikan di BEC sehingga saham Telkom turun 8% dan IHSG turun 2,7% karena Telkom adalah perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di BCS sebesar 16%. Latar belakang kasus kedua yang selanjutnya, Presiden Telkom Kristiono berharap Telkom tidak perlu audit ulang karena tidak cukup waktu karena SEC tidak mempermasalahkan angka di laporan keuangan, tetapi beliau tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan bila melewati dari tenggang waktu yang telah ditetapkan SEC. Tanggal 16 Juni 2003, Ketua Bapepam Heru Widayatmo melarang Edipianto Simon Partner KAP Edipianto melakukan kegiatan di pasar modal sampai ada keputusan lebih lanjut dengan pertimbangan yang pertama, menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, masalah audit ini tidak hanya menyulitkan Telkom dan KAP tersebut tetapi menyulitkan pasar modal di Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada sulitnya mencari auditor. Yang pertama, permasalahan audit laporan keuangan Telkom tahun 2002 berawal dari rencana Telkom untuk mengganti audit selama beberapa periode terakhir dari Deloitte Touche Tohmatsu atau KAP HTM karena ada permasalahan KAP ini pada saat mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2001. Yang kedua, RUPSLB Telkom pada Juni 2002 mengamanatkan Dewan Komisaris untuk memilih KAP Big Four. Ada dua KAP Big Four yaitu Deloitte dan PwC. Benturan kepentingan terkait perselisihan Telkom dan Area Wis atau KSO Wilayah Operasi Regional 3 Jabar tidak bisa dipilih. KPMG tidak bersedia hadir karena benturan kepentingan terkait audit forensik ulang atas operasi regional Jabar sehingga tersisa KAP Ernest dan Young. Yang ketiga, tanggal 17 September 2002 Dewan Komisaris Telkom menunjukkan KAP EY sebagai pemenang tender audit laporan keuangan, namun baru bekerja 1 bulan. Tanggal 5 November 2002, EY mengundurkan diri karena adanya peraturan baru SEC yang melarang auditor melakukan audit bersama dengan pemberian jasa non-audit, di mana KAP EY terlibat sebagai konsultan dalam valuasi proses buyout saham yang dilakukan PT Telkom. Dan selanjutnya dengan mundurnya KAP EY, Telkom mencari KAP lapisan kedua sehingga muncul ada 3 kandidat KAP yaitu KAP RB Tanubrata atau BDO Seidman, KAP Hendrawinata, dan KAP Edipianto Grant Thornton. KAP Tanubrata tidak bisa karena mengerjakan jasa valuasi. KAP Hendrawinata baru mendapatkan sanksi larangan praktik selama 6 bulan dari DPKU sehingga tersisa hanya 1 KAP yaitu KAP Edipianto.
Selanjutnya pelaksanaan audit. Yang pertama, KAP-EP dibantu oleh KAP Jimmy Budi dengan mempekerjakan 31 orang auditor. Mereka tidak melakukan audit atas laporan anak perusahaan PT Telkom, tetapi menggunakan hasil audit dari auditor yang ditugaskan, sehingga mereka mengirimkan instruksi audit kepada masing-masing auditor pada pertengahan Januari 2003. Selanjutnya, KAP Hadi Sutanto sebagai auditor PT Telkomsel mengeluarkan acknowledgement kepada KAP EP bahwa mereka sanggup melakukan pekerjaan sesuai audit instruksi dan menyadari bahwa laporan keuangan Telkomsel tahun 2002 akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT Telkom yang diaudit KAP EP. Bulan Desember 2002 terjadi pembicaraan antara Grant Thornton dan PT Grant Thornton Indonesia untuk mengakhiri keanggotaan PT Grant Thornton Indonesia dan KAP-EP pada Grant Thornton. Untuk mengantisipasi hal itu, KAP-EP melakukan proses credential review agar KAP-EP diakui oleh SEC tanpa harus menggunakan nama Grant Thornton, serta meminta bantuan kepada Marklawan CPA yang bukan rekan kerja dari Grant Thornton LLP untuk memberikan pelatihan dan konsultasi terkait dengan pembahasan USGAAS dalam rangka filing Form 20F. Proses audit ulang laporan keuangan Telkom tahun 2002 ternyata tidak semudah dibayangkan, di mana waktu 2 bulan sesuai janji KAP-PPC tidak terpenuhi, bahkan waktu 3 bulan sesuai keinginan manajemen Telkom juga terlewati. Akhir Oktober 2003, Komisaris Telkom Beglus Ruru menjelaskan auditor PwC perlu konfirmasi ulang dengan auditor sebelumnya KAP EF dan berharap agar laporan audit bisa diselesaikan di awal November 2003. Rea audit laporan keuangan Telkom tahun 2002 terdapat perbedaan antara 4% sama dengan 20% disebabkan adanya perbedaan sistem akuntansi dan penilaian. Ada 4 perbedaan utama, yaitu yang pertama, biaya penghargaan kepada karyawan berdasarkan lama masa kerja. Laporan terdahulu tidak pernah ada biaya pencadangan. Atas hal ini PwC ingin memasukkan sebagai cadangan. 2. Biaya perawatan kesehatan karyawan menggunakan asumsi. Yang ketiga, pajak yang ditangguhkan. Laporan terdahulu masuk kewajiban pada tahun berikut, namun pada saat PwC melakukan reaudit, transaksi material ini sudah selesai sehingga dimasukkan di tahun 2002. Yang keempat, belum masuknya transaksi pembelian kembali seluruh kontrak dan beberapa mitra KSO karena pada laporan terdahulu belum selesai dilakukan. Selanjutnya, belakangan diketahui belum selesai proses reaudit, lebih disebabkan karena adanya perbedaan asumsi antara PwC dan Deloitte, di mana perbedaan ini mempunyai konsekuensi ke periode sebelum sehingga mengharuskan Deloitte penyajian ulang audit untuk 2 periode sebelumnya. Selanjutnya, laporan reaudit tahun 2002 ini baru dapat diselesaikan pada Februari 2004 setelah Deloitte bersedia untuk melakukan penyajian ulang laporan tahun 2000 dan 2001. Keterlambatan atas penerbitan laporan tahun 2002 menyebabkan laporan keuangan audit tahun 2003 juga terlambat diberikan kepada Bapepam, yaitu Juni tahun 2004. Putusan pengadilan KPPU. Yang pertama, sidang gugatan KAP EFP kepada PT Telkom di PwC mulai 24 Maret tahun 2003 dan setelah bersidang 10 bulan 8 Desember 2004, Majelis Hakim PN Jaksel memutuskan bahwa gugatan KAP EP tidak dapat diterima.
Sidang gugatan KAPEP kepada Bapepam diputuskan tanggal 22 September 2004 di mana PT UN mengabulkan sebagai gugatan KAPEP untuk pencabutan SK sanksi administratif oleh Bapepam. Hal ini dikuatkan di PT UN tinggi tetapi akhirnya dibatalkan di tingkat MA tanggal 7 April 2008. Keputusan KPPU keluar tanggal 24 Juni tahun 2004. KPHS dinyatakan bersalah dan dikenakan denda sebesar 20 miliar dan harus dilunasi paling lambat 3 bulan sejak diterimanya pemberitahuan keputusan disertai denda sebesar 10 juta atau hari untuk 10 juta per hari untuk setiap hari keterlambatan. Ketua IAI mempertanyakan keputusan KPPU ini karena hasil pemeriksaan Badan Peradilan Internal IAI, KAPHS tidak melakukan pelanggaran apapun. Selanjutnya, KAPHS juga mengajukan banding atas hal ini, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada terdengar berita lagi atas hal ini. Terima kasih atas presentasi dari saya. Barangkali ada kekurangan atau ketidakpuasan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.